Suku Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan dikenal dengan adat istiadatnya yang sakral. Upacara Mangrara Tongkongan ini hanyalah salah satu di antara rangkaian adat dalam kehidupan masyarakat Toraja. Mangrara Tongkonan adalah pentasbihan atau peresmian rumah adat Tongkonan sebelum ditinggali. Baik rumah adat yang baru dibangun atau pembaruan Tongkonan. Setiap anggota keluarga yang mengadakan Mangrara Tongkonan dan keturunannya akan mengadakan ritual Mak Pakande atau persembahan. Biasanya yang dipersembahkan adalah babi. Babi akan diangkut dalam letoan atau semacam tandu. Setiap letoan dihiasi semeriah mungkin dan semua pengangkut akan meneriakan seruan penyemangat. Dalam setiap langkah dan teriakan semangat, terselip doa untuk kelancaran upacara adat. Upacara adat yang diadakan di Komplek Wisata Budaya Ketek Kusu Toraja ini akan menasbihkan 7 tongkonan, mulai dari tongkonan Kesu, Tok Kaluku, Tok Sendana, Bamba, Tonga, Sepang, dan Rura. Tongkonan berasal dari kata katongkon yang berarti menduduki atau tempat duduk. Pada awalnya, rumah adat ini memang dijadikan tempat para bangsawan tanah Toraja. Atap tongkonan berbentuk perahu. Dari cerita turun-temurun, munculnya bentuk ini berawal dari orang Yunan yang berlayar dan berakulturasi dengan masyarakat lokal. Perahu untuk berlayar itulah yang dipakai sebagai lambang. Tanduk-tanduk pada rumah tongkonan juga mengandung makna. Ini menunjukkan jumlah upacara adat yang pernah dilakukan pemilik tongkonan. Pada bagian atap terdapat lembaran-lembaran kain tenun. Kain-kain ini punya nilai sejarah dan sakral. Semuanya buatan keluarga pemilik tongkonan yang sudah diwariskan turun-temurun. Biasanya kain-kain ini ditempatkan di Museum Ketek Kusu. Khusus acara adat seperti ini, semuanya dipasang di tongkonan. Menghidangkan makanan tradisional menjadi keharusan dalam setiap perhelatan acara adat Toraja. Ya Bu, ya Bu, ya. Makan pokon. Oh iya Bu. Ini ya Bu? Iya. Apa namanya ini Bu? Ini namanya pokon. Oh pokon ya. Saya buka ya Bu ya, saya makan ya. Ya Bu. Salah satunya yang harus tersedia adalah papiong. Biasanya disajikan bersama pokok atau ketan yang dibungkus daun bambu. Ah, sekali Bu ini. Enak sekali Bu. Ini namanya ayam papiong gulak. Iya. Ini simpan dulu ya. Oh ya Bu. Sudah mau nari. Oh kalau ya boleh gitu Bu, saya mau ikut Bu, nari ya. Ya. Adat Magelu atau menari termasuk tradisi yang ditunggu-tunggu dalam upacara Mangrara Tongkonan. Sebenarnya tarian ini dilakukan oleh mama-mama atau remaja putri, tapi laki-laki pun juga boleh memeriahkannya. Di balik meriahnya upacara Mangrara Tongkonan, tentu ada kebersamaan warga untuk menyiapkan makanan. Pembuatan pokon biasanya hanya dilakukan oleh satu orang, tapi saat acara adat akan dikerjakan secara gotong royong. Tidak. Ketan yang sudah dicampur santan kelapa dan garam akan dibungkus daun bambu. Mama-mama Toraja sudah terbiasa membuat dan menyiapkan makanan untuk acara adat. Resep dan caranya sudah mereka lakukan turun-temurun dari nenek moyang.
Tidak hanya ibu-ibu yang bergotong royong untuk menyiapkan hidangan. Oh, ano ron no? Oh, Iya, Mbak, boleh atau berapa? Sekarang yung dako. Iya. Boleh dako, boleh. Oh, yang betul. Yo. Para lelaki Indonesia sudah biasa memanfaatkan bambu untuk kegiatan sehari-hari, mulai dari peralatan rumah tangga sampai kuliner. Di Toraja, papiong bisa terbuat dari daging kerbau, babi, atau ayam. Untuk acara sukacita seperti ini, biasanya ada papiong ayam. Daging ayam akan dimasak dengan batang pisang kepok dan beberapa bumbu rempah. Setelah matang, akan dimasukkan ke dalam bambu dan dibakar sampai matang. Tidak semua babi diikutkan dalam ritual Mak Pakande. Sebagian keluarga sudah mengantarkannya sehari sebelum acara puncak Mangrara Tongkonan. Semua babi yang digunakan untuk persembahan adalah babi jantan. Harganya mulai jutaan sampai puluhan juta per ekor. Makin besar dan bertaring, maka makin mahal harganya. Dalam upacara kali ini, lebih dari 500 ekor babi yang dipersembahkan. Semuanya akan dipotong dan dibakar, kemudian dibagi-bagikan untuk keluarga dan masyarakat. Dalam upacara adat Mangrara Tongkonan, selalu ada pemberkatan dari pemuka agama. Tentu saja untuk mendoakan agar acara berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk semua orang. Selesai ibadah, pemuka agama akan melakukan ritual pemberkatan ke masing-masing tongkonan dan babi persembahan. Selesai pemberkatan, semua yang hadir dipersilahkan makan. Tidak cuma keluarga, tapi semua yang ada di sini, termasuk wisatawan. Salah satu masakan yang ikut memeriahkan dalam adat Bali kali ini adalah belut dengan bumbu pamarasan. Di Jawa, bumbu pamarasan dikenal dengan kluwak. Di Toraja ini biasanya dicampur dengan daging-dagingan seperti kerbau atau hati ikan. Sedikit istimewa, kali ini memakai bahan belut. Belut yang telah bersih akan dibakar. Setelah matang, belut dicuci sampai bersih. Bumbu halus dan serai akan ditumis sampai wangi. Kemudian masukkan belut dan bumbu pamarasan. Sederhana, tapi penuh doa dan harapan. Begitulah setiap masakan Toraja tersajikan dalam upacara adat. Masyarakat Toraja percaya, alam telah memberi banyak manfaat. Karena itulah mereka selalu menjaga kelestariannya. Hasil dari alam mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Salah satunya sebagai makanan sehari-hari. Ada bahan makanan khas Toraja berbahan ikan mas, namanya tolok balekarape bulu nangko. Ikan mas di sini kadang-kadang dibudidayakan di jadwal yang tidak digunakan atau selesai panen. Ikan hasil tangkapan harus dipotong-potong dan dicuci bersih. Kemudian, ikan mas, daun miana, dan parutan kelapa akan dicampur. Katokon atau cabai Toraja dipakai untuk menambah sesi. Selanjutnya semua bahan ditumis dan ditambahkan air secukupnya.
Bahan bisa sama, tapi dengan olahan khas dan bumbu khas akan membuat tiap makanan jadi berbeda cita rasanya. Begitu juga tolo, bale karampe, bulu nangko. Tanah Toraja tidak hanya terkenal dengan adat dan kulinernya. Banyak pemandangan alam dan wisata budayanya yang bisa dinikmati. Di desa wisata Ketek Kesu, tersimpan kuburan leluhur suku Toraja yang berumur ratusan tahun. Dulu masyarakat asli suku Toraja biasanya meletakkan peti berisi jenazah di tebing. Peti kayunya dikenal dengan erong. Makin tinggi peti diletakkan, artinya makin tinggi derajat mayat yang dimakamkan. Di sini juga ada kompleks pemakaman keluarga. Masing-masing keluarga mempunyai tempat penyimpanan dengan bentuk yang berbeda-beda. Rangkaian adat Mangrara Banua Tongkonan ditutup dengan ritual Mak Bubung. Ritual ini tidak boleh dilakukan sembarangan orang. Hanya orang yang sudah dipilih saja. Dia akan membawa obor ke atap rumah, kemudian berjalan dari ujung ke satu ke ujung lainnya. Ritual ini bermakna pembakaran atau penghilangan hal-hal negatif dalam rumah. Intinya, agar semua penghuni terhindar dari mara bahaya. Dengan meletakkan bambu bumbung ke atas atap, berakhirlah ritual Mak Bumbung. Harapan yang terucap, semua ritual dalam Mangrara Banua Tongkonan akan memberi berkah kepada orang yang tinggal di dalamnya.